Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau yang mengenal setiap isi hati kami ya Bapa. Mari sama-sama teman-teman katakan. Bapa,
hidupku, sampai habis nyawaku, sampai putih rambutku. Ku mau tetap setia, ku mau tetap setia selamanya. Sampai habis nyawaku, sampai habis hidupku, ku mau setia. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku. Yes. Dasarku berharap, kini aku kami berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuatkanku. Amin. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Thank you, Jesus. Shalom Backboners. Wah, akhirnya ini kali pertama gue muncul untuk sharing sama teman-teman semua di tahun 2021. Walaupun udah Februari, tapi ya masih baru lewat sebulan, gue mau ngucapin Happy New Year ya. Oke. Yang mau gue sharing hari ini menarik banget. Gue udah siapin dari 2 minggu sebelum gue harus take khotbah ini, sharing ini. Tapi di H-2, H-3, gue dapatkan sesuatu dan Tuhan suruh ganti. Gue ceritain dulu ya. Tuhan itu sering banyak banget pakai perumpamaan. Kita pernah denger kan kayak singa dari Yehuda, burung merpati, dan sebagainya. Tapi banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, terutama yang profetik, suka overuse perumpamaan ini, perlambangan ini. Jelas-jelas singa dari Yehuda itu adalah lambang Tuhan Yesus sendiri. Merpati adalah lambang Roh Kudus itu sendiri. Tapi kita pakai seakan-akan kita singa, seakan-akan kita merpati. No. Anak-anak Tuhan suka overuse memang lambang-lambang dalam Alkitab. Yang Tuhan
lambangkan kita, anak Kristen, orang Kristen, anak Tuhan adalah, gue bacain ya, ada banyak. Kita itu garam, terang, domba, ikan, raja wali, penjala manusia, dan banyak gitu. Dan memang yang keren singa, yang keren mungkin merpati, karena itu turun di atas Tuhan gitu. Saat dibaptis. Nah, hari ini yang mau gue bahas adalah salah satu yang Tuhan perlambangkan untuk setiap kita. Yaitu salah satunya Raja Wali. Gue akan ceritain gimana gue dapet tema ini. Suatu hari, beberapa hari yang lalu, gue lagi beres-beres meja komputer gue lagi abis beli mousepad baru gitu yang nyala-nyala. Kalau kalian follow Instagram gue, kalian pasti tahu, gue storyin. Saat gue lagi beres-beres, di bawah mousepad yang gede itu, gue nemuin satu pembatas buku. Bisa dibilang pembatas buku, keren begini ya. Pembatas buku itu bertuliskan ayat. Ayatnya dalam bahasa Inggris di Yesaya 40 ayat 31. Tapi gue akan bacakan ke kalian bahasa Indonesianya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Saat gue baca itu yang terjadi adalah kayak langsung Tuhan ingetin semua hal yang telah gue pelajari tentang Raja Wali. Ciri-cirinya, dia hidupnya kayak gimana. Gue memang pernah research dan pernah tahu. Tuhan langsung ingetin itu semua dan Tuhan bilang gini, sharingin itu nanti pas giliran lu, gitu, giliran kamu. Dan gue langsung research ulang, gue langsung belajarin lagi biar ingat gitu. Dan gue akhirnya nemu 5 poin ciri-ciri Raja Wali yang sangat dekat dengan kita dan kita sebagai anak-anak Tuhan terutama dan ada di Alkitab gitu. Kita bahas ya dari Raja Wali itu kecil, bayi sampai dia dewasa dan mati. Ciri-ciri yang pertama, bayi Raja Wali itu dipaksa untuk belajar terbang. Nah, Raja Wali saat dia kecil, saat dia bayi itu kerjaannya cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Di umur-umur tertentu, induk Raja Wali itu akan membawa Raja Wali anak-anaknya ini terbang. Diajak terbang, di ketinggian tertentu, dia akan lepas anak-anak itu dan anak itu akan jatuh. Di situ cara Raja Wali untuk belajar terbang. Dia akan jatuh sampai kira-kira wah ini udah batas amannya, baru dikejar lagi sama induknya, baru ditangkap. Tapi dibawa naik lagi, dijatuhin lagi. Sampai bayi Raja Wali itu bisa terbang. So dia dipaksa untuk terbang. Sering banget gue bilang, setahu gue kalau di YouTube gue udah 3 kali ngomong, kita itu kadang dipaksa, terpaksa, lalu terbiasa. Nah, banyak hal yang baik dari dipaksa dan terpaksa, dipaksa, jadi terbiasa teman-teman. Hal itu contohnya saat teduh, atau nyembah Tuhan, baca Alkitab, berbuat baik, terpaksa kadang. Dipaksa pelayanan, banyak dari kita yang dipaksa pelayanan dan sekarang terbiasa dan sangat mencintai pelayanan. Saat teduh juga punya komunikasi yang kuat sama Tuhan, mentoring, cool. Aduh terpaksa males-malesan. Awal-awal pandemi kangen 30 satu Zoom. Bisa 50 kalau full PPA. Terpaksa, akhirnya terbiasa dan sekarang yang bertahan memang yang terbiasa. Yang lain yang gugur adalah mungkin dia nggak suka dipaksa, nggak mau terpaksa. Apalagi bisa terbiasa. Seringkali hidup kita sama kayak bayi Raja Wali, manusia itu memang mirip. Sukanya makan, tidur, males-malesan. Tapi sampai satu titik kedewasaan umur tertentu, Tuhan sebagai induk Raja Wali dia akan paksa kita untuk bisa melakukan yang sebenarnya harus kita lakukan.
So, gue ulang berkali-kali. Dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Itu sangat penting buat kita. Ciri-ciri yang kedua. Raja Wali diciptakan untuk tinggal di tempat yang tinggi. Alasannya adalah, gini, denger deh, kita tuh jarang banget lihat Raja Wali, betul nggak? Oke lah, karena alasannya kita di kota gitu. Tapi kalau kita ke gunung juga, atau ke hutan, jarang lihat Raja Wali. Kenapa? Karena dia hidup di tempat yang sangat tinggi yang manusia nggak bisa lihat, mata kita nggak bisa lihat. Dan pemburu juga nggak bisa lihat Raja Wali. Jadi dia nggak bisa diburu gitu. Raja Wali turun cuma kalau cari makan. Artinya apa sih? Ini juga membuktikan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa hidup sama seperti yang ada di dunia ini. Walaupun kita hidup di sini, tapi kita bukan berasal dari sini. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita ini manusia roh, bukan manusia daging. Nah, alasan kenapa Raja Wali melambangkan Raja Wali, kita harus tinggal di atas, hidup di atas adalah maksudnya gini, kita harus hidup dengan hal-hal yang dekat sama Tuhan. Kita harus selalu dekat sama Dia. Kalau lambangnya Tuhan itu adalah di atas, ada di surga, kita harus mendekat sama Dia gitu. Kita nggak bisa malah lebih dekat ke bawah, ke dunia ini gitu. Kita harus lebih dekat sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang benar-benar Tuhan memang bicara sama gua saat gua pegang pembatas buku itu. Raja Wali itu gak terbang, teman-teman. Dia bisa terbang, tapi dia gak terbang. Kalau terbang itu gini, dikepakin sayapnya. Tapi Raja Wali itu tidak pernah mengepakkan sayap. Kalian kalau lihat burung di udara, mereka kadang mengepakkan sayap, udah turun, kepakin lagi. Tapi Raja Wali enggak. Raja Wali itu membentangkan sayapnya. Dan bentangan sayapnya itu lebar banget, bisa 2 meter lebih. Kalian kalau bingung 2 meter itu kayak gimana, kalian kenal Kenny kan? Kenny itu belum sampai 2 meter. So, ujung sayapnya sampai ujung sayapnya itu lebih dari Kenny. So, sebesar itu Raja Wali. Jadi, dia itu, sekali lagi, dia itu nggak terbang, tapi dia itu soar. Bahasa Inggrisnya soar. Bukan fly, tapi soar. Melayang. Gimana caranya? Dia itu menunggangi angin. Angin di Alkitab kadang dilambangkan sebagai Roh Kudus. So kadang kita, bukan kadang, Raja Wali terbang dengan tunggu angin. Kita manusia harus soaring. Itu dengan tuntunan Roh Kudus. Kita ikut kemana Roh Kudus bawa kita. Kita nggak bisa hidup suka-suka kita. Kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Itu arti soar. Soar yang kedua, Raja Wali lebih suka lagi kalau pas ada badai. Karena kenapa? Dia bisa terbang lebih tinggi dan dia nunggangin badai. Badai seringkali dilambangkan dengan masalah, beban hidup. Tapi Raja Wali malah suka kalau ada badai. Kenapa? Karena itu membuat dia bisa terbang lebih tinggi dan dia mengatasi badai. Dia ada di atas badai. Tapi seringkali kita manusia malah saat badai kita ke bawah arus dan kita hilang di dalam badai. Gitu. Kita harus ada di atas badai dan kita mengatasi badai seperti Raja Wali. Seperti yang Tuhan mau memperlambangkan kita sebagai Raja Wali. Gitu. Saat ada masalah, bukannya kita kalah, malah kita harus mengalahkan masalah itu. Kita harus menunggangi masalah itu untuk bawa kita lebih naik lagi. Itu salah satu pesan salah satu yang terkuat yang saat gue baca pembatas buku tentang ayat ini dan Tuhan ingatkan. Jangan terbawa oleh masalah, tergulung oleh masalah. Atasi masalah itu untuk bikin kamu makin naik lagi. Kayak gitu Tuhan bilang. Yang keempat, Raja Wali punya 2 selaput mata.
Jadi mata dia bisa ketutup, ada selaputnya, bisa kebuka. Nah, yang pertama, selaput pertama adalah untuk melihat dunia dan untuk berburu. Jadi saat dia berburu, dia pakai selaput mata yang pertama. Makanya mata elang tuh tajam banget. Makanya kalau mata elang, mata Raja Wali mirip ya. Itu satu keluarga mereka tuh. Makanya kenapa kalau di sekolah banyak yang nyontek, teman-teman kalian dibilang mata elang, mata Raja Wali karena matanya sangat tajam gitu. Nah, itu untuk berburu, untuk melihat dunia. Yang kedua adalah untuk melihat matahari. Selaput kedua untuk bisa melihat matahari. Matahari itu adalah yang menyinari kita, yang memberikan kita hidup. Seringkali dilambangkan dengan Tuhan itu sendiri, yang kasih kita kehidupan. Selaput kedua untuk bisa melihat matahari. Kita manusia nggak bisa lihat matahari. Buta katanya kalau lihat matahari. Sama sebenarnya di Alkitab. Orang yang melihat Tuhan, dia akan mati kan. Kalau di perjanjian lama kita lihat. Tapi di perjanjian baru berbeda. Kita malah memang harus memandang wajah Tuhan. Kita harus selalu dekat sama Tuhan dan memandang wajah, kayak minta dan tanya apa maunya dia dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang keempat. Sebelum masuk yang kelima, gue ulang dulu ya. Yang pertama tadi, kita harus dipaksa belajar terbang Raja Wali. Oke. Yang kedua, Raja Wali diciptakan untuk tinggal di tempat tinggi. Selalu dekat sama Tuhan. Tinggalin hal-hal sia-sia yang ada di dunia. Yang ketiga, Raja Wali nggak terbang tapi melayang. Dia nunggu angin, nunggu Roh Kudus. Dan ada badai, dia makin senang. Dia mengatasi badai dan dia mengatasi setiap masalah yang ada dalam hidupnya. Oke. Ya, barusan yang keempat, dia punya selaput mata. Yang pertama untuk di dunia, yang kedua untuk dia bisa lihat Tuhan, untuk dia bisa lihat matahari. Kita ini manusia roh yang masih hidup di dalam tubuh. Kita harus tahu kapan kita pakai selaput kita yang untuk di dunia karena kita masih hidup di dunia, dan untuk pakai selaput kita untuk selalu memandang Tuhan. Untuk masuk selalu di dalam hadirat Tuhan. Sekarang yang kelima. Yang juga Tuhan bicara. Jadi di poin ketiga dan poin kelima itu Tuhan bicara kuat sama gue. Tapi gue gak tahu 1-5 itu Tuhan bicara kuat ke kalian poin berapa aja. Yang kelima, Raja Wali bisa hidup 2 kali. Kalau kucing punya 9 nyawa, Raja Wali punya 2 nyawa gitu kira-kira ya. Raja Wali akan mengambil keputusan di umurnya yang kurang lebih 35 tahun. Raja Wali itu bisa hidup sampai 70 tahun. Oke? Tapi di umur yang 35 tahun, dia harus ambil keputusan besar, dia mau lanjut hidup ke 70 atau cuma sampai 35. Gue ceritain. Jadi kenapa di 35 tahun dia harus ambil keputusan besar? Karena di situ Raja Wali paruhnya mulai panjang sampai ke leher. Bulunya mulai lebat sekali sampai berat. Dia udah gak kuat terbang, makan juga udah susah karena paruh udah bengkok sampai ke leher. Dia udah susah dah. Nah, dia di situ ambil keputusan. Gue mau lanjut hidup atau gue tinggal tunggu waktu gue mati karena gak bisa makan. Kalau dia mau ambil keputusan untuk melanjutkan hidupnya, dia akan terbang. Dia akan bikin sarang di tempat yang sangat tinggi. Ingat tadi Raja Wali hobinya adalah di tempat tinggi. Dia akan terbang sekuat tenaga dengan bulunya yang berat, badannya yang berat itu. Terbang ke tempat yang sangat tinggi di dalam goa tebing di atas. Di situ dia akan bikin sarang. Yang pertama dia lakukan adalah dia mematukkan paruhnya ke dinding tebing sarangnya itu. Sampai paruhnya copot. Kalian bisa googling ini banyak banget beneran. Sampai paruhnya copot. Banyak foto-foto Raja Wali atau eagle yang paruhnya copot. Setelah copot dia harus tunggu sampai paruhnya itu tumbuh lagi.
Ya kurang lebih beberapa minggu. Setelah beberapa minggu, dia harus cabutin bulunya sendiri sampai badan dia botak. Dan dicabut bulunya itu sakit. Kalian pasti pernah bercandain teman kalian yang bulunya kakinya lebat gitu, terus kalian cabut-cabutin, atau tangannya berbulu dicabut-cabutin. Itu sakit banget kan? Itu sakit. Nah, Raja Wali itu cabutin satu-satu bulunya yang sangat banyak itu di badannya sampai botak, dan dia harus tunggu lagi sampai bulu yang baru itu tumbuh. Dan proses dari dia mematukkan paruhnya itu, which is itu sangat sakit, dan juga dicabut bulunya itu sangat sakit. Itu sampai dia balik lagi baru itu 6 bulan kurang lebih, 180 hari. Sampai itu semua selesai, dia adalah Raja Wali yang baru. Walaupun umurnya sudah 35, dia kembali seperti muda lagi, dan dia bisa hidup 35 tahun lagi sampai umur yang 70 lalu mati. Terkadang di hidup kita akan ada di satu masa pilihan yang sangat sulit. Aduh, gue malas banget ngelakuin itu. Tapi gue harus. Aduh, udah mau deket. Gue udah kelas 11, kelas 12. Gue harus ngeles ini, ngeles itu. Padahal lagi sekarang Zoom gak enak. Gue mau kuliah di luar negeri. Mau ambil kuliah di negeri. Harus banyak belajar. Atau apa hal yang kalian, gue mau beli rumah, gue mau beli mobil, atau yang pro, gue udah mau nikah nih. Kalau gue nggak resign, gue gajinya segini-gini aja, nggak bisa buat modal nikah. Kadang keputusan besar harus kita ambil, dengan sesuai tuntunan Tuhan tentunya, tapi keputusan itu besar kita harus ambil dan beresiko, dan nggak enak. Ingat Raja Wali, paruhnya dipatokin ke batu karang tebing itu sampai copot, sakit. Bulunya dicabut juga sakit. Dan proses itu lama. Baru akhirnya dia bisa jadi Raja Wali yang baru. Yang muda lagi. Akhirnya setelah Raja Wali itu selesai, untuk ngambil keputusan itu, sama seperti kita ambil keputusan. Dia bebas dan akhirnya dia bisa nanti di umur 70 tahun. Gue tulis di sini, dia die great. Bukan die young, tapi die great. Mati dengan agung, mati dengan besar. Bukan mati muda, die young. So, 2021 baru masuk bulan Februari, bulan kedua. Apa yang udah kalian lakukan di hidup kalian hari-hari ini? Are you doing something good? Are you doing something great? Or are you doing something godly? God bless you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Everybody say, not gonna live by
Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita terima berkat dari Tuhan. Anak-anak yang sangat Tuhan kasihi, saat ini terimalah berkat, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang daripada Bapa kita di surga, melalui perantaranya Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Roh Kudus dicurahkan mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua yang kau buat dengan takut akan Tuhan, Ia akan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur, dan terimalah berkat. Amin.